melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ibda Rudi Soek secara terstruktur, masif, dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyudupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudi Soek SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya, mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soeknya yang dicari-cari. Dari cara dan perlakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soek SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan, dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar Polda NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT, Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudi Soek. Satreskrim Polres. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Aduh, mata saya pedas, pakai kacamata dulu. Oke kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan membahas masalah Ibda Rudi Soek ya, malah dipecat usai bongkar mafia BBM. Dan DPR RI akan lapor Presiden Prabowo. Mantap men. Ya, jadi anggota DPR RI terutama Mbak Rahayu Saraswati ya, menyatakan akan melapor Presiden Prabowo jika nasib Rudi Soek ya, polisi yang dipecat karena membongkar kasus mafia BBM di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, tidak ditindaklanjuti dengan jelas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Jadi keponakan Prabowo itu menilai bahwa Rudi Soek telah membongkar kasus mafia subsidi BBM yang merugikan para nelayan yang dimana jumlahnya ribuan ya, terutama di NTT, Kupang dan sekitarnya ya. Namun karena tugas itu, Rudi justru diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat. Nah ini kan dagelan loh. Ini dagelan ini. Jadi yang diurus malah pelanggaran kode etik. Langgar yang mana? Dia kan sudah membongkar mafia. Nah, diduga kenapa Rudi Soek dipecat? Ya karena mafia BBM bersubsidi itu diduga dibackingi oleh oknum yang lebih tinggi jabatannya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita gas, tonton ya. Kupang. Kemudian yang kedua, Ibda Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaurbin Ops Reserse Polresta Kupang, dan 2 Polwan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, 3 orang disidangkan menerima putusan sidang. Tapi 1 orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima. Ibda Rudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri
mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Dan inilah pernyataan dari para anggota dewan. Rata-rata berpihak pada kebenaran, yaitu memberantas kejahatan, bukan kok malah membackingi kejahatan demi memperkaya diri. Mari kita simak. Saya ingat 15 tahun silam, saudara Rudi Soek juga dijebloskan ke BUI hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudi Soek di Rutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudi Soek, saya datang ketemu beliau di Rutan. Itulah awal saya kenal Rudi Soek ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu, bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudi Soek pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soek hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Belum cukup masuk di akal sehat publik, saudara Rudi Soek diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku-pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudi Soek untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita melihat bahwa kejadian sebenarnya antara pelanggaran etik dan BBM ilegal kan sebenarnya dua peristiwa yang berdiri sendiri, ya kan? Tetapi ini kemudian saling kait-mengkait. Adalah kejar ini Pak Kapolda, BBM ilegal ini, karena negara telah mengeluarkan begitu banyak triliunan rupiah. Nah, ini ada permainan yang bertahun-tahun. Lalu ini saling berkaitan sama TPPO nih, ya. Nah, kita kalau tidak segera mengambil keputusan seperti ini, siapa lagi Pak Kapolda? Rudi Soek ini menarik dan menjadi atensi bukan hanya masyarakat NTT hari ini, tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Seorang yang polisi yang mengungkap, membongkar sebuah kejahatan, lalu kemudian dia diadili. Saya hanya khawatir pimpinan Pak Kapolda, kalau tidak dianulir, dikoreksi putusan PDTH di proses banding nanti, maka saya khawatir tidak ada lagi polisi yang berani membongkar kejahatan lain. Kenapa? Karena ketika dia membongkar suatu peristiwa kejahatan, justru dia yang akan jadi korban, Pak. Padahal sejatinya Rudi Soek kalau benar dia membongkar kejahatan ini, harusnya dia diberi apresiasi, reward oleh Polda NTT.
Karena itu Pak Kapolda, kalau benar ada yang backing BBM ini sungguh memalukan kita. Ini harus dibongkar, Pak. Bukan Rudi Soik yang harus jadi perhatian kita, tetapi apa yang telah dibongkar oleh saudara Rudi Soik ini yang harus ditelusuri mendalam oleh Polda NTT. Saya ada prasangka buruk di sini, Pak. Jangan-jangan ini Kapolda untuk menjaga BBM, penyelundup BBM. Jadi bukan soal etik di sini. Ini yang saya tegaskan. Kasihan Pak, kalau sampai BBM itu, penyelundup BBM itu, saya yakin ada oknum yang lebih besar di belakang ini, mafia-mafia BBM. Untuk NTT, Pak Kapolda, saya juga pernah tugas di NTT Pak, tahun 2013-14. Kebetulan saya adalah mantan penegak hukum sebagai jaksa. Perdagangan orang memang sangat luar biasa di sana. Sama juga dengan tadi BBM ilegal. Saya juga kenal juga Pak Rudi Soik ini juga. Dulu juga dia juga main BBM juga kok Pak. Saya tahu kok. Tapi kecil-kecilan dia untuk makan. Dia untuk makan. Saya tahu Pak. Karena saya pernah tugas di sana untuk makan dia Pak. Nambah-nambah mungkin gaji ya. Bukan seperti pelaku-pelaku yang banyak-banyak sekarang di NTT itu memang untuk kaya. Nah itulah sebenarnya tugas daripada kita-kita ini tidak pernah menyelesaikan itu dengan apa. Nah terkait kepada persoalan yang terjadi dengan Rudi Soik Pak, saya lihat di sini Pak ada mislingnya Pak, nggak jelas. Dia ditangkap ada laporan karena dia karaoke siang-siang dengan Kasat Serse. Padahal menurut penjelasannya dia hanya pengen mau klarifikasi sama Kasat Serse ini, ada nggak kau terima uang ini karena ini ada perintah mau tangkap. Kan kira-kira demikian Pak. Kenapa ini kok dibelokkan ke soal yang lain-lain? Ini kenapa nggak tuntas? Ditanya dong Kapolresnya, betul ada nggak surat perintah untuk memeriksa BBM ilegal ini? Mana surat perintahnya? Saya yakin memang itu ada kekeliruan daripada saudara Rudi Soik ini. Tapi pantas nggak dengan kasus seperti ini dia harus dipecat? Itu yang menjadi pertanyaannya juga. Saya kira nggak pantas Pak. Nah inilah yang mungkin kami sayangkan Pak. Transparansi daripada Propam untuk menyelidiki, memeriksa perkara daripada Rudi Soik ini nggak terbuka dengan jelas. Jadi kami anggap ini adalah sebenarnya sangat sumber sekali. Pak Kapolda langsung memberikan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertama kami ngerasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ida Rudi Soik secara terstruktur, masif, dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyelundupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudi Soik SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya, mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soiknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan, dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar Polda NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT,
Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudy Soik. Baik, dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar.